Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2080 yang jadi sehari itu kan gaji pegawai MBG itu kan ada yang digaji 100.000, ada yang digaji 150.000. Kali 30 berapa? Sudah pasti lebih dari 3 juta. Supir MBG itu gajinya 3 juta Pak. Jadi tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah. Nah sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban baik ilmu bahkan kuliah sampai S1 atau S2 mungkin, atau mungkin juga S3, tapi hanya digaji ratusan ribu ya untuk yang honorernya Pak. Siti, jadi saya ulang aja, ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak. Maaf, apa lagi apa ya Mas? Gaji guru Ini besar semua Mas. Kecil semua Mas, gak ada yang besar. Assalamualaikum. Sedang ramai dibincangkan saat ini para pegawai MBG yang diangkat menjadi P3K. Tentu hal ini menjadi pro dan kontra, terutama bagi kalangan pendidik. Indonesia mempunyai anggaran pendidikan yang sangat besar di Asia Tenggara. Hari ini saya akan mencoba melakukan simulasi dengan AI untuk bertanya berapa gaji ideal seharusnya yang diterima oleh guru berdasarkan keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang ada di Indonesia. Nyatanya jawabannya sangat mengejutkan. Oke, mari ikuti saya. Ya, di video ini saya akan membagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama, kita akan mensimulasikan jawaban AI terkait dengan berapa gaji guru yang ideal berdasarkan profesionalismenya. Di bagian kedua, saya akan mensimulasikan bertanya mengenai mengapa ada kasta-kasta guru yang ada di Indonesia. Lalu pada bagian ketiga, di sini kita akan melihat apa sebenarnya masalah yang ada di Indonesia dan bagaimana mengatasinya. Kita langsung simulasikan pertanyaan pertama. Di sini saya menggunakan Google Gemini dan juga ChatGPT. Oke, yang pertama, apa saja keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru di Indonesia? Oke, sini sudah saya masukkan ya. Keahlian atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh guru profesional yang ada di Indonesia? Jawabannya, oke. Kita lihat yang di Gemini. Di sini dia menyebutkan standar keahlian yang diatur oleh undang-undang tentang guru dan dosen. Oke, di sini kita lihat ada kompetensi pedagogik, lalu ada kompetensi kepribadian, lalu ada kompetensi profesional, lalu ada kompetensi sosial. Dan tambahan ada keterampilan tambahan di era digital. Oke, jadi ada 5 ya. Nah, jika kita lihat di ChatGPT, di sini saya menggunakan mode web search. Jadi dia akan menampilkan data-data dari sumber-sumber yang ada di web. Oke, di sini ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Sama ya, antara jawaban Google Gemini dan ChatGPT itu sama. Ada 5. Dan kalau diringkas, kalau di ChatGPT dia langsung meringkasnya menjadi membuatkan tabel otomatis tanpa perlu kita perintahkan. Ada pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan abad 21. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Jika melihat jawaban di atas, level atau posisi apa yang setara jika dibandingkan di dalam perusahaan? Oke, kita di Gemini dulu. Nah, di sini, wow. Jika kita membandingkan peran guru seorang guru profesional dengan struktur organisasi di perusahaan, posisi yang paling setara ada beberapa berarti ya, adalah perpaduan antara project manager, learning and development, L&D specialist, and frontline supervisor. Namun, jika harus menunjuk satu level jabatan yang paling mendekati secara fungsional dan tanggung jawab, guru setara dengan project manager. Oke, ini untuk Gemini. Oh, dia membuatkan beberapa alternatif jawaban juga. Yang pertama, project manager, learning development specialist or manager, middle management. Oke, ada 3 ya. Kita lihat di ChatGPT pertanyaan yang sama. Yang relevan, oke. Development L&D, learning and development specialist. Oke. Instructional designer, learning architect. Oke. Employee engagement officer, human resource, business partner. Learning and development manager or training manager. Oke, jadi ada beberapa yang hampir mirip dengan Gemini. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada
perbandingannya. Guru kelas, mapel, semua ada di middle management. Ya, jika kita bandingkan dengan di perusahaan, itu ada di middle management. Guru tidak hanya mengajar, mereka membangun pengalaman belajar. Karena itu, banyak keterampilan guru bisa dianggap setara dengan peran profesional di bidang HR, pelatihan, pengembangan SDM, dan manajemen. Oke, luar biasa banyak berarti ya keahliannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika hanya dikerucutkan menjadi satu posisi apa yang paling cocok dari segi keahlian atau kemampuan yang diperlukan? Nah, di sini kalau di Gemini dikerucutkan menjadi Learning and Development Manager. Oke, karena fungsinya hampir mirip. Oke, sekarang kita lihat di ChatGPT. Learning and Development Specialist. Sekarang kita lihat intinya yang diambil dari ChatGPT. Kalau kita ingin merubah peran guru dalam jabatan korporat secara fungsional, maka corporate trainer atau learning and development specialist. Nah, di sini sama yang tadi ya, sudah dirangkum. Kesimpulan, guru adalah LND, Learning and Development Manager untuk usia sekolah. Kita mungkin sudah ada bayangan berapa besar gaji seorang manager, middle manager di level perusahaan, dan berapa gaji seorang guru. Oke, kita tanya ke Gemini and ChatGPT. Oke, sekarang kita tanya. Sekarang, berapa gaji ideal seorang guru jika melihat kemampuan yang harus dimiliki di atas? Dia mengasih background dulu ya. Pertanyaan tentang gaji ideal sering kali memicu perdebatan karena adanya kesenjangan antara realitas di lapangan dan kompleksitas keahlian yang dituntut. Berarti Gemini ini sudah mempunyai data mungkin ya. Dia bisa menampilkan jawaban bahwa ada kesenjangan antara realitas di lapangan dan kompleksitas keahlian yang dituntut. Oke, artinya di situ ada kesenjangan. Di tahun 2026, oke. Nah, di sini dia memberikan dulu nih kompetensinya apa. Nah, di sini L&D manager or training manager rata-rata gaji di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, berkisar minimumnya 14 juta hingga 18 juta per bulan. Oke. L&D specialist berkisar 8 juta sampai 12 juta per bulan. Oke. Nah, di sini dibuatkan lagi gaji ideal berdasarkan level kompetensi. Oke. Nah, ini agak masuk akal mungkin ya. Nah, guru muda fresh graduate lulus PPG menguasai teknologi 6 juta sampai 8 juta setengah. Guru profesional sertifikasi lengkap, mampu merancang, ahli dalam psikologi siswa. Oke, karena tadi ya guru itu banyak sekali keahlian yang harus dikuasai. 9 juta dan 13 juta. Guru senior 15 sampai 20 juta. Kita lihat dulu di GPT. Ini luar biasa karena dia mengambil kutipan dari web ya. Di sini saya menggunakan fitur web search. Jadi dia akan mengambil data-data yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Anggota Komisi 10, gaji seorang guru layak dan sepadan idealnya mencapai 25 juta per bulan. Ada perbandingannya nih. Guru honorer itu di kisaran 0,3 sampai 2,5, berarti 300.000 per bulan. Nah, di sini ada faktor penentu gaji guru. Ada status kepegawaian, ada sertifikasi profesi, ada pengalaman, tipe sekolahnya seperti apa. Namun secara kenyataan mayoritas guru belum mencapai angka itu, terutama di sektor negeri atau swasta, lokal atau honorer. Meskipun di sekolah internasional ada yang mendekati bahkan melebihi angka tersebut. Oke, sekarang masuk ke segmen B. Sekarang kita lanjutkan untuk bertanya terkait dengan kenapa di Indonesia itu guru terbagi dalam beberapa status. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama di Gemini, kenapa di Indonesia guru itu terbagi dalam beberapa status? Oke, di sini dijawab berakar pada sejarah, perbatasan anggaran negara, dan kebutuhan mendesak akan tenaga pengajar di lapangan. Oke, jadi bagi yang belum tahu atau bagi yang baru mau tahu sedang kuliah keguruan, jadi di Indonesia itu guru itu ada beberapa status. Ada PNS, ada P3K, ada guru tetap yayasan, ada guru honorer. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, lihat perbandingannya, statusnya ada PNS, P3K, GTY, dan honorer. Siapa yang pemberi gajinya? Yang PNS ini negara, yayasan, dan sekolah. Oke, nah di sini ada perbedaan yang signifikan untuk jaminan pensiunnya dan kepastian kerja. Nah, oke, kita lihat di ChatGPT. Ringkasan alasan utama, yang pertama ini ada kebutuhan tenaga guru besar. Jumlah guru yang dibutuhkan melebihi kuota penerimaan PNS. Oke. Nah, jadi intinya di sini disebutkan status guru yang berbeda-beda di Indonesia bukan sekedar label pekerjaan, melainkan akibat dari kebijakan pemerintah, keterbatasan anggaran, kebutuhan guru yang sangat besar, dan berbagai jalur rekrutmen yang memenuhi kebutuhan pendidikan di seluruh
penjuru negeri. Nah, kita minta AI untuk menganalisa kemungkinan apakah mungkin untuk disamakan saja status guru di Indonesia itu satu aja gitu ya, atau menyetarakan gaji semua guru. Oke, untuk ChatGPT jawabannya sangat sulit karena kapasitas anggaran legal dan jumlah guru besar. Oke, lalu yang kedua, aspek menyamakan melalui P3K atau status terstandar. Di sini kemungkinannya lebih realistis. Masih butuh revisi undang-undang dan peraturan. Oke, terus menyetarakan gaji semua guru. Mungkin jika didukung kebijakan mandatori. Nah, yang terakhir aspek standarisasi gaji minimum dan kompetensi. Nah, di sini kemungkinan nyatanya menurut analisa ChatGPT itu adalah paling praktis secara bertahap. Bagaimana menurut Google Gemini? Oke, kita lihat sama, kita langsung ke kesimpulannya, kita lihat. Nah, kecepatan implementasi penyetaraan status single status lambat. Oke, sama ya. Berarti sama dengan ChatGPT, jawabannya agak sulit. Penyetaraan gaji lebih cepat. Nah, ini bisa dilakukan melalui Perpres atau Permen. Berpotensi naik karena gaji dikunci ke sertifikasi. Jika mengacu pada tabel di atas, standar gaji ideal adalah 8 juta. Yang di awal itu tadi kita lihat ya. Apakah mungkin untuk membayar semua guru yang ada di Indonesia? Kesimpulannya, secara finansial Indonesia mampu membayar gaji ideal tersebut, tetapi tidak untuk 3,3 juta guru sekaligus dalam status honorer yang ada sekarang. Nah, di sini ada kesimpulannya. Anggaran untuk gaji mungkin dicapai jika pemerintah memprioritaskan anggaran guru dalam APBN dan APBD, termasuk guru ASN, P3K, dan yang belum formal di bawah satu standar sistem penggajian. Pemerintah tidak memprioritaskan hal ini. Oke, di sini disebutkan ada dilema klasik kebijakan publik. Pemerintah bukan tidak memprioritaskan, melainkan sedang melakukan distribusi beban. Anggaran pendidikan harus dibagi untuk banyak kebutuhan lain seperti beasiswa, fasilitas. Di sini dia belum menyebutkan untuk program MBG ya. Ada tambahan kesimpulan. Nah, di sini secara anggaran Indonesia itu mampu asalkan ada kemauan political will untuk memprioritaskan manusia di atas infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut, guru itu adalah termasuk salah satu profesi yang paling banyak melakukan pinjaman online. Itu penelitian yang dirilis tahun 2021 dan disampaikan oleh OJK. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat seperti ini datanya. Bagaimana menurut teman-teman? Fakta yang ada bahwa 42% guru itu terjerat pinjol. Ini di tahun 2021. Dewan Pertimbangan Presiden bisa kita lihat beberapa alasan kenapa guru melakukan pinjolan. Oke, berikut ini adalah data dari website Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Ini menurut Profesor Renat Kasali, banyaknya guru yang terjerat oleh pinjol itu ada beberapa alasan yang mendasari hasil riset tersebut. Yang pertama, di sini ya kita lihat masih banyak guru atau tenaga pendidik yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Lalu yang kedua, alasannya adalah banyak guru tidak memiliki akses pembiayaan. 3, kemudahan provider untuk membuat aplikasi pinjol ilegal. Oke, kita lanjut ke ChatGPT. Pertanyaan terakhir, kita minta ChatGPT membuat kesimpulan dari percakapan kita dari awal sampai akhir. Kita minta juga untuk ChatGPT melalui rangkaian analisis data, simulasi anggaran. Yang pertama, paradoks pendidikan Indonesia. Indonesia berada dalam kondisi paradoks. Memiliki mandat konstitusi sebesar 20% APBN, namun mayoritas penggerak utamanya yaitu guru masih terjebak dalam kasta-kasta status ASN, P3K, honorer, dan swasta yang menciptakan ketimpangan kesejahteraan. Poin kedua adalah gaji ideal dan kapasitas fiskal. Yang ketiga, alarm bahaya. Krisis finansial guru data bahwa menyebutkan korban pinjol adalah guru. Ini merupakan alarm keras bagi kualitas SDM bangsa. Guru yang tidak tenang secara finansial sulit memberikan pendidikan karakter dan inovasi yang dituntut di era global. Penyatuan status bergantung pada keberanian melakukan transformasi. Ada beberapa poin: menghapus kasta guru melalui sistem lisensi profesional tunggal, standarisasi gaji nasional, seleksi ketat yang mengadopsi model Singapura atau Vietnam. Oke, untuk di ChatGPT, kesimpulan akhir, apa intinya semua ini? Kualitas pendidikan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, perlakuan pada profesi guru, dan efektivitas sistem pendidikan. Yang kedua, Indonesia telah melakukan banyak reformasi, namun tantangan kompetensi guru, struktur status kepegawaian, dan kapasitas anggaran masih membatasi terobosan besar seperti standar gaji ideal bagi semua guru. Jadi, apa yang bisa kita tangkap?
dari 2 simulasi yang kita gunakan saat ini menggunakan ChatGPT dan Gemini. Jadi, seandainya kalian Menteri Pendidikan, apa hal yang pertama yang kalian rubah? Gaji, kurikulum, atau status honorer? Tulis pendapat kalian di bawah ini. Mungkin suara-suara kita akan sampai kepada pembuat kebijakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya.